Sebelumnya Ibu mau periksa kehadiran hari ini ya. Siapa yang mau berangkat? Berangkat semua, Bu. Panggil aja ya. Yang pertama Niki hadir. Hadir. Nanda hadir. Vita hadir. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyi dulu yuk, nyanyi Garuda Pancasila. Semuanya bisa berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sekarang boleh kembali. Selanjutnya, Ibu mau tanya, tahu nggak ini mau belajar tentang apa? Belum tahu, Bu. Tahu ya? Tahu. Coba kalian perhatiin tumbuhan di sekitar kalian yang ada di luar ini, perhatiin dari atas sampai bawah kalau kelihatan. Kelihatan, Bu. Coba diperhatiin. Bagian tumbuhan apa saja yang kalian tahu? Daun, bunga-bunga, Nah, batang, asap, akar, kating, nanti buah. buah yang benar. Jadi ada daun, akar, batang, bunga dan juga buah. Nah, pastinya ibu kalian kan sering masak sayur nih. Ya. Bagian apa saja yang bagian tumbuhan yang sering dimasak ibu kalian? Tahu. Nah, terus apa kalian pernah makan bunga, daun, apakah batang bunga juga pernah? Pernah, Bu, ya. Makan pernah? Belum. Bunga turi suka nggak? Enggak. Terus Enggak baik itu. iya, baik ya. Nah, saat ini kita mau belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa mengetahui nama bagian dan juga fungsi-fungsinya. Selain itu juga menganalisis bagian tubuh tumbuhan sesuai dengan kebutuhannya, yaitu untuk tumbuh, melindungi diri atau bertahan hidup dan juga untuk berkembang. Iya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak tumbuhan itu apa? Tumbuhan itu makhluk hidup, Bu. Yang lain ada yang tahu? Nah, jadi tumbuhan ini ada salah satu makhluk hidup, betul kata tadi, yaitu mampu menghasilkan makanannya sendiri dan juga menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup yang lainnya. Nah, tumbuhan juga sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang lainnya, yaitu memberikan banyak manfaat di kehidupan bumi, yaitu mereka bisa menghasilkan oksigen, makanan dan juga membantu mencegah terjadinya bencana alam. Karena kan kalau misal banjir itu ya tumbuhan bisa menyerap air, jadi mencegah terjadinya banjir. Selain itu juga mengurangi polusi udara. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bagian tumbuhan ada 5. Akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Nah, pertama kita mulai dari bawah, yaitu ada akar. Akar ini bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Jadi biasanya juga nggak kelihatan ya ada di dalam tanah. Nah, fungsinya itu menjadi tempat masuknya air dan juga nutrisi bagi tumbuhan. Selain itu, akar juga bisa menahan berdirinya tumbuhan. Nah, ini fungsi akar juga. Yang pertama, memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan juga nutrisi dari dalam tanah, mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan supaya tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, selain itu, akar juga sebagai tempat cadangan makanan. Nah, ini ada 2 jenis akar. Yang pertama ada akar ini, akar jenis akar apa? Serabut. Akar serabut. Benar. Yang sebelah kiri? Enggak. Akar tunggang. Benar. Jadi yang sebelah sini itu akar serabut. Jadi cabangnya kecil, ini dari pangkal batangnya itu menyabang menjadi lebih kecil dan biasanya nggak terlalu dalam ya, cuma pendek. Nah, kalau akar tunggang itu biasanya lebih kuat dan juga lebih besar dan pangkal cabang akarnya itu akar utamanya dari pangkal batang. Jadi langsung ini ya, ini pangkal utamanya akar tunggangnya itu ini. Nah, ini cabang-cabangnya. Nah, nih kalian pasti pernah makan wortel kan? Ya. Nah, wortel itu sebenarnya batang atau akar? Nah, sebenarnya wortel itu akar. Jadi kalian kalau makan wortel itu ya kalian makan akar dari wortel. Kalau yang ini yang sebelah sana itu singkong, itu akar juga. Jadi wortel itu akarnya tunggang, kalau singkong atau ubi itu akarnya serabut. Nah, yang selanjutnya adalah batang. Kalau batang ini fungsinya sebagai tempat tumbuh bagian tumbuhan yang lain. Jadi kayak buah, daun, sama bunga itu tumbuhnya di batang. Nah, batang juga menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Jadi supaya bisa berdiri itu harus ada batangnya. Nah,
mangga, terus ada lagi Kamboja. Kamboja, Kabitan. ya banyak banget ya tumbuhan dengan batang berkayu yang karena memang lebih banyak tumbuh di lingkungan sekitar ya kalau batang berkayu itu. Yang kedua ada batang rumput, sifatnya tidak keras dan mempunyai ruas nata, jadi satu ruas gitu. Contohnya apa? Padi gitu ya, padi. Terus ada jagung juga, rumput-rumputan itu jenis-jenis rumput ya, jenis-jenis rumput juga contoh dari batang rumput. Kalau batang basah ini lunak dan juga mudah patah. Contohnya ini tumbuhan apa ini, coba ada yang tahu? Kangkung, ya benar, kangkung. Contoh lainnya ada bayam juga ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan biasanya berongga, jadi dalamnya ada udara sedikit, jadi mudah untuk patah. Nah, selanjutnya itu bagian daun. Nah, daun ini ada bagian tumbuhan yang bentuknya itu lembaran dan juga tumbuh pada cabang batang. Nah, daun ini fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Ada yang tahu zat apa yang membantu fotosintesis? Ya benar, klorofil membantu proses terjadinya fotosintesis. Nah, ini ada jenis-jenis daun, ada menyirip, melengkung, lurus, dan juga menjadi. Nah, yang menyirip ini bentuknya melengkung tetapi tidak lebar. Contohnya itu ada daun jambu, mangga, nangka, rambutan, durian, dan juga lain sebagainya. Banyak sekali di lingkungan sekitar. Jadi bentuknya tidak lebar. Kalau melengkung bentuknya lebar, cenderung berbentuk bulat. Jadi contohnya ini daun genjer, laru, sirih, dan juga cengkondol. Kalau yang lurus biasanya lurus dan juga memanjang. Contohnya jagung, tebu, kelapa, padi, dan sejenisnya. Yang daunnya itu panjang-panjang. Dan juga biasanya rasanya ada di tengah. Kalau yang menjadi ini bidangnya memiliki banyak cabang, jadi daunnya itu mungkin kayak jari, bisa 5 atau 4 juga bisa. Yang penting memiliki cabang itu daun bentuk menjadi. Contohnya itu ada daun pepaya, singkong, dan juga daun jarak. Selanjutnya, coba Puspita bisa baca. Yang selanjutnya itu bunga. Bunga adalah jenis tanaman yang berfungsi sebagai alat pembiakan tumbuhan. Setelah proses pembuahan, bunga akan membentuk biji yang bisa ditanam dan menjadi calon individu. Jadi bunga ini fungsinya sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, terus setelah proses pembuahan dari bunga itu, bunga akan membentuk biji, terus bijinya bisa ditanam atau bisa menjadi calon individu yaitu buah. Jadi di bunga itu terjadi proses pembuahan. Nah, yang terakhir ada buah. Nah, buah ini merupakan tumbuhan yang fungsinya untuk membungkus dan juga melindungi biji. Nah, buah ini merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari bunga. Jadi tadi bunga melakukan pembuahan menghasilkan biji, kemudian perkembangan lanjutannya adalah buah. Nah, jadi kan buah selain bermanfaat bagi kita, bagi manusia, juga bisa bermanfaat bagi tumbuhan itu sendiri, yaitu sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan dan juga untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Karena setiap buah biasanya kan ada biji di dalamnya itu ya. Nah, buah itu sebagai pelindung biji-biji itu. Nah, setiap bagian tubuh tumbuhan itu memiliki peran yang sangat penting dan juga saling bekerja sama untuk mempertahankan hidupnya. Nah, materinya udah selesai. Ini udah paham semua apa belum? Ada mau yang mau ditanyain dulu? Karena ibu di sini setelah ini mau ada quiz kecil, quiz cuma bermain-main aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Langsung quiz ya? Ya, boleh. Nah, nanti kalian cuma nyebutin ini pernyataannya benar atau salah, gitu aja ya. Oke. Yang pertama, akar mampu menyerap air dalam tanah. Benar atau salah? Benar. Ya benar, jadi akar mampu menyerap air dalam tanah. Selain air juga akan menyerap nutrisi dari dalam tanah yang nantinya akan menjadi makanan bagi tumbuhan. Nah, yang selanjutnya, semua batang bertekstur keras, kuat, dan berwarna coklat. Semua batang. Benar atau salah? Salah. Salah ya, coba. Nah, benar. Jadi jawabannya salah karena nggak semua batang teksturnya keras. Tadi ada apa aja 3? Benar, keras, udah batang. Rumput ya. Rumput. Yang selanjutnya? Salah apa benar? Benar. Nah, Ya benar. Selanjutnya, bunga indah dan itu hasil penyerukan. Bunga hasil penyerukan, benar atau salah? salah. Salah. Hasil penyerukan yang berapa? Buah. Sebelum buah, dalam buah ada biji. Ya biji. Jadi salurnya salah. Hasil penyerukan itu biji. Buah itu ibaratnya seperti cangkang yang melindungi biji. Benar atau salah? Buah melindungi biji itu benar. Benar. Ya benar. Jadi buah itu fungsinya untuk melindungi biji. Sudah selesai, quiznya juga materi juga sudah selesai. Nah, coba perhatiin nih. Tumbuhan apa ini? Kelapa. Tumbuhan ada apa aja? Bagian bunganya. Dua batang. Yang kelihatan itu ya, terus sebenarnya juga ada bunga dan juga ada akar di bawah. Selanjutnya, ibu punya tugas buat kalian.
Bisa, Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, selanjutnya kalian bisa ambil tumbuhan di luar, bisa ambil. Sudah ambil semuanya? Ya, Bu. Tadi kan udah tahu petunjuknya nih. Sekarang bisa mulai dikerjakan ya. Nih, Ibu mau kasih waktu berapa menit? 10 menit, Bu. 10 menit ya. 10 menit cukup ya? Cukup. Oke, silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai. Jadi sekarang kalau udah selesai semua bisa presentasi maju untuk mempresentasikan hasilnya. Siapa yang mau maju? Niki, ayo Niki maju. Masuk kawan. Jadi di sini ada akar itu fungsinya untuk menyerap air. Terus ini ada batang itu fungsinya untuk menanam tumbuhan. Dan sini ada daun fungsinya untuk fotosintesis. Dan sini ada bunga untuk perkembangan akar dan juga buah untuk menyiapkan cadangan makanan. Itu ya, Bu. Tuh, jadi semua ini jawab semua ya. Tadi juga ada bunganya. Coba kita maju bagian sebelah sana kami dulu. Sama ya Niki? Sama. Ya, semua sudah gabung semua. Dikasih apa buat kita sama Niki? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nanti kuliah ya. Kan tadi kalian udah presentasi hasil kerja kalian. Nah, selanjutnya mau refleksi dulu dari hasil proyeknya ya. Jadi tadi kan ada 5 bagian tumbuhan, ada akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Nah, setiap bagian tumbuhan itu juga memiliki kebutuhannya sendiri. Jadi untuk tumbuh itu akar, batang, dan daun itu juga untuk tumbuh. Selain itu akar dan batang juga untuk bertahan hidup dan juga untuk mempertahankan diri karena adanya jaringan epidemi. Jadi di lapisan luar itu ada jaringannya, jadi bisa untuk bertahan hidup. Dan itu juga yang terakhir untuk berkembang biak apa tadi? Bagian bunga. Ya, benar. Jadi bagian bunga. Selanjutnya kita main kuis lagi. Tapi ini kuisnya beda. Nah, ini kalian dijawab, bisa jawab cepat ya. Bisa jawab yang benar. Jawaban yang benar. Jawabnya benar aja ya. Ini tahu tidak? Benar. Ya. Kasih lagi, guys. Benar. Ini benar salah ini. Benar yang ada yang biji. Betul. Kan itu benar. Wah, yang biji. Ini yang satu. Nah, ya. Betul enggak, Bu? Ya. Ayo, nah, ini ya. Mana yang? Boleh nih. Ambilnya apa dari biji? Dari mana? Jangan tuh. Tanya, jago, jalan. Tunggu nih, pesan. Akar ada daun. Oke. Lagi batang apa lagi? Batang apa? Kita daun. Ayo, coba lagi, punya enggak? Sudah. Ini. Enggak. Sudah ini kan bagus. Yang terakhir. Ada batang kan, batang belanja. Salah. Nah, yang belanja itu adalah bunga. Nah, selesai iumnya. Ya. Sekarang refleksi materi. Jadi hari ini kita udah belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Ada fungsinya juga, ada 5 tadi, ada akar, batang, bunga, buah, dan juga daun. Nah, fungsinya juga masing-masing mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Kita juga harus melindungi tumbuhan karena kita juga ada manfaatnya dari tumbuhan. Selain itu, fungsinya juga bermacam ragam bagi makhluk hidup lainnya. Jadi tumbuhan berfungsi memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup yang lainnya. Nah, coba siapa yang mau nyimpulin hari ini belajar tentang apa? Aku. Ayo Niki. Dan ini belajar bagian dari fungsi tumbuhan. Ya. Dan tumbuhan itu bagiannya ada akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Nah, fungsinya juga setiap tumbuhan itu. Semoga pembelajaran hari ini terus apa yang disampaikan dari materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita sebagai makhluk hidup ya, karena kita juga mendapatkan manfaat dari tumbuhan itu sendiri. Selain memiliki manfaat bagi tumbuhan lain, juga kita manusia mendapat manfaat dari tumbuhan itu sendiri karena berperan penting dalam
sebagai sumber kehidupan. Nah, mungkin cukup materi hari ini. Kita bertemu pada pertemuan yang selanjutnya yaitu pada materi fotosintesis. Jangan lupa belajar fotosintesis untuk minggu depan supaya bisa, kalau ditanya udah bisa menjawab. Ya. Jadi ini sekian. Tadi yang berdoa di awal, jadi kita kali juga harus berdoa bersama juga untuk bisa sebagai rasa syukur kita. Ketua kelas bisa memimpin doa. Kita berdua siapa berdoa mulai. Terima kasih ketua kelas dan juga anak-anak. Terima kasih atas hari ini karena sudah jadi anak-anak yang luar biasa. Sekarang Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.